Perkenalkan, saya Basilius Agung Levi Da Silva, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Jawa Tengah, asal instansi SDK Bengkah. Saya Maria Dolorosa Yuda, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Nagekeo, asal instansi SMA Negeri 1 Keo Tengah. Perkenalkan, saya Veronica Nai, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD IDOB Kabupaten Nagekeo. Oke, baik. Selamat siang Ibu Vero. Selamat siang Pak. Baik, hari ini sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan observasi nanti. Yang pertama itu saya harus menyampaikan rubrik penilaian untuk kegiatan coaching nanti di kelas. Jadi dari rubrik penilaian itu yang ingin dinilai itu yaitu tentang alur tirta dalam coaching. Terus yang kedua itu bagaimana Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, interaksi Ibu dengan coach, antara coach dengan coaching di kelas. Terus yang berikut prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach. Baik, dari hal-hal yang disampaikan tadi, nanti pada saat kegiatan coaching, kompetensi mana yang ingin dikembangkan? Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan itu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Dari ketiga kompetensi itu, mana yang lebih spesifik yang nanti Ibu harapkan akan diobservasi? Baik Pak, dari ketiga kompetensi inti dalam coaching, jadi kompetensi yang paling spesifik yang akan saya ambil itu yaitu mendengarkan dengan aktif. Kalau saya sudah mendengarkan dengan aktif, pasti saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Jadi Ibu ingin yang diobservasi tadi bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan aktif. Baik. Nanti setelah kegiatan coaching atau dalam kegiatan coaching nanti, apa yang diharapkan oleh Ibu dengan kegiatan observasi coaching? Baik Bapak, harapan saya bahwa setelah melakukan kegiatan coaching, coach saya itu bisa menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi. Oke, baik Ibu. Jadi hari ini kita begini dulu. Selanjutnya nanti saya akan melakukan observasi di kelas dengan apa yang sudah kita sepakati pada hari ini. Baik, terima kasih. Nanti kita ketemu di observasi ya Ibu. Baik Bapak, terima kasih banyak. Selamat siang Ibu Oce. Siang Ibu Vero. Apa kabar hari ini? Kabar saya baik. Bagaimana kabar Ibu? Baik Ibu. Baik, sesuai dengan janji kita bahwa pada hari ini kita akan men-sharingkan masalah yang sedang Ibu hadapi, masalah yang mengganjal atau mengganggu di pikiran Ibu. Baik, kalau saya mau tahu kira-kira masalah apa yang Ibu hadapi? Baik Ibu, saya memang cukup terganggu dengan situasi dan kondisi yang terjadi sekarang ini di sekolah saya. Ketika masuk liburan di tahun ajaran baru ini, banyak siswa dan guru itu yang sering sekali datang terlambat. Bukan siswa saja, tetapi bahkan guru. Saya tidak tahu alasannya apa, tetapi tidak lagi seperti yang akhir tahun ajaran kemarin. Tahun ajaran ini saya pikir lebih ke mundur lagi ke belakang. Makin kesini sekolah bukan mau maju, tetapi makin kesini malah semakin mundur gitu. Saya cukup merasa terganggu dan merasa sangat tidak nyaman dengan situasi yang terjadi sekarang ini di sekolah saya. Ibu, tadi Ibu sudah menceritakan bahwa Ibu merasa terganggu dengan situasi yang sedang terjadi di sekolah Ibu, yaitu menyangkut dengan keterlambatan siswa dan juga guru. Baik, Ibu sudah mencari apa masalahnya, kenapa sampai siswa dan guru itu bisa terlambat datang ke sekolah?
Saya tidak sampai mencari tahu, tetapi kemarin tuh sempat sharing-sharing dengan teman-teman guru. Saya hanya omong lepas saja, saya bilang kenapa akhir-akhir ini banyak sekali kita yang terlambat, apa maksudnya tidak lagi tepat waktu seperti sebelumnya. Itu masuk liburan ini tidak lagi seperti yang sebelumnya, tetapi ini macam sudah amburadul sekolah kita. Tetapi saya tidak mendapatkan jawaban apa-apa karena saya berpikir bahwa beliau juga sering datang terlambat begitu. Dari cerita ibu itu, kira-kira ibu bisa mencari tahu penyebabnya apa sampai siswa dengan murid itu, murid dengan guru itu datang terlambat. Saya menduga sampai mereka terlambat ini yang pertama terbawa situasi liburan. Liburan ini kan enak tidur, mau bangun jam berapa pagi itu kan terserah kita. Mungkin terbawa dengan situasi ini, sampai terbawa dengan sampai saat masuk sekolah sekarang ini. Terus yang kedua itu mengenai dengan topografi siswa yang cukup sulit, misalnya yang dari Lewangera, dari Ujinange, dari Kedimani, dari Giribawa Mapapisa, itu yang cukup sulit, jauh juga, yang sampai menyebabkan mereka terlambat. Terus hal yang ketiga mungkin dengan cuaca dan iklim yang sekarang ini kan pagi-pagi tuh dingin sekali, sehingga membuat kita, bukan hanya siswa dan teman-teman guru, tetapi saya pikir kita maksudnya agak keberatan untuk bergerak pagi karena iklimnya cukup dingin. Dugaan saya mungkin 3 hal itu yang menyebabkan mereka terlambat. Ibu, sepintas yang saya dengar tadi bahwa penyebab keterlambatan siswa maupun guru tadi diantaranya itu karena libur yang cukup lama yang menyebabkan mereka terbawa di situasi seperti itu, sehingga pada saat harusnya mereka pas masuk sekolah itu mereka terbawa di situasi pada saat libur yang tidur ataukah mereka tidak lihat dengan waktu untuk jam sekolah. Lalu yang berikut mungkin dengan topografi tadi ya, tempat tinggal siswa yang berjauhan, mungkin juga yang dengan gunung atau di atas gunung atau lembah, itu yang menyebabkan mereka terlambat. Baik, dari sekian penyebab yang sudah Ibu ceritakan tadi, kira-kira kondisi idealnya seperti apa yang Ibu harapkan di satuan pendidikan ini? Baik, saya pikir harapan saya dan mungkin harapan kita semua, sekolah itu yang tertib, aman, nyaman, yang disiplin waktu khususnya dalam masalah ini. Siswa maupun guru saya maunya itu tepat waktu berada di sekolah, sehingga pagi itu tidak molor yang jam pelajaran pagi. Dan juga tidak enaklah dilihat masyarakat ketika misalnya anak-anak saya tuh lewat di jalan jam 8 pagi. Saya merasa gimana ya? Jadi saya menginginkan bahwa disiplin waktu lah. Itu kondisi ideal yang Ibu inginkan ya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan supaya kondisi ideal yang Ibu inginkan itu tuh bisa tercapai? Baik, mengenai dengan apa yang akan saya lakukan, yang pertama itu mungkin saya menjadi teladan dulu. Dan memang saya merasa bahwa akhir-akhir ini saya sudah menjadi teladan, tetapi masih tidak ada efek sama sekali gitu. Hal yang berikut tuh yang saya lakukan, saya akan mendekati wakase kesiswaan karena ini berhubungan dengan siswa. Jadi mungkin saya masuknya melalui beliau, bagaimana caranya supaya kita membuat pendekatan kepada murid-murid ini untuk supaya hadir di sekolah tepat waktu. Terus yang ketiga, saya akan meminta wakase kesiswaan itu untuk bertemu Bapak Kepala Sekolah biar supaya diadakan pertemuan singkat atau apa mengenai dengan situasi ini. Saya pikir ini cukup penting dan harus dilaksanakan rapat bersama teman-teman guru. Jadi saya mungkin masuknya melalui wakase kesiswaan, nanti diteruskan ke Bapak Kepala Sekolah. Ibu, tadi Ibu sudah menceritakan apa yang akan Ibu lakukan ke depan supaya
kondisi ideal yang ibu inginkan di sekolah ibu tuh bisa tercapai. Nah, jadi baik ibu. Kira-kira kalau dilihat dari ketiga rencana yang akan ibu lakukan itu, kira-kira rencana yang mana yang menjadi prioritas yang akan ibu lakukan? Rencana prioritasnya itu saya akan bertemu wakil kesiswaan untuk bersama-sama tangani siswa, dan juga wakil siswa akan bertemu dengan kepala sekolah untuk membicarakan rapat singkat itu untuk bagaimana supaya para guru tidak Jadi itu kegiatan atau rencana prioritas yang akan ibu jalankan ke depan. Kira-kira kalau dilihat dari rating angka 1 sampai 10, kira-kira di angka yang berapa angka ideal yang ibu inginkan? 8. Baik ibu, dalam menjalankan rencana yang akan ibu jalankan itu, apakah ibu membutuhkan orang-orang yang bisa membantu ibu dalam menjalankan rencana itu? Ya, saya membutuhkan banyak orang karena siswa ini tidak sedikit. Yang pertama tuh jelas tadi lah kasih kesiswaan, terus Bapak Ibu bikin, terus dengan semua guru lah, setidaknya kami berkolaborasi bersama untuk bagaimana kembali mendisiplinkan waktu. Kira-kira kapan kegiatan itu akan dijalankan? Secepatnya saya akan melakukan itu. Komitmen apa yang akan ibu lakukan agar rencana yang sudah ibu rencanakan, kegiatan yang sudah ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan baik? Saya akan sungguh-sungguh melakukan itu karena memang situasi ini yang cukup mengganggu pikiran dan perasaan saya, dan saya berkomitmen untuk supaya kembali ke situasi awal, tidak lagi situasi sekarang yang hiruk pikuk yang sudah tidak baik-baik, tetapi saya maunya supaya kembali ke situasi yang kemarin-kemarin atau mungkin situasi yang akan datang yang lebih baik dari ini. Kita sudah saling menseringkan, ibu sudah menseringkan masalah yang ibu hadapi kepada saya. Pertanyaan saya terakhir, kira-kira bagaimana perasaan ibu setelah ibu menseringkan masalah ibu tadi kepada saya? Saya merasa cukup lega karena saya sudah membagikan sesuatu yang merupakan unik-unik dalam diri saya. Jujur selama ini ketika saya men-sharingkan dengan teman-teman saya tidak ada apa-apa yang saya dapatkan. Tetapi ketika saya membagikan dengan Ibu Vero, saya mendapatkan jalan keluar untuk saya lakukan ke depan. Terima kasih Ibu. Ibu sudah menyampaikan unik-unik yang ada dalam pikiran Ibu. Saya mengharapkan rencana yang program yang akan Ibu rencanakan itu dapat berjalan dengan baik, dan saya menunggu tindak lanjut dari rencana yang akan Ibu jalankan. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik Ibu Vero, hari ini kita sudah melakukan beberapa kegiatan, yaitu saya sudah mengobservasi kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi bersama Ibu Oce. Jadi di sini saya sudah mencatat beberapa hal dari hasil pengamatan saya, dan nanti saya akan menyampaikannya. Jadi sebelum saya menyampaikan catatan observasi saya pada hari ini, saya ingin menanyakan apakah Ibu sudah menjalankan kegiatan coaching pada hari ini sesuai dengan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Baiklah, sejauh kemampuan saya bahwa proses coaching tadi sudah saya jalankan sesuai dengan kompetensi yang kami sepakati, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Oke, baik. Jadi Ibu sudah melakukan kegiatan coaching ini sesuai dengan prioritas kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Dan saya juga memiliki beberapa catatan Ibu dari proses coaching tadi. Dari hasil pengamatan saya itu yang
saya amati itu yang pertama tadi ibu bersama Puji tadi sudah membuat percakapan secara rileks. Jadi percakapan Ipang tadi dengan Puji tadi tidak kaku. Dan yang kedua, ya, ibu sudah menjalankan alur cerita secara baik, yaitu dia menanyakan tujuan, identifikasi masalah, bagaimana dari rencana aksi, terus dengan tanggung jawab apa yang akan dijalankan. Terus catatan yang berikutnya, proses coaching tadi sudah sesuai dengan kompetisi coaching dan ada beberapa hal yang menjadi catatan dan perlu diperbaiki ke depannya. Jadi yang pertama itu tadi pada saat mengajukan pertanyaan tadi itu masih banyak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang membuat si coach itu kurang terbuka dan akhirnya dia membuat pilihan. Jadi maksudnya pertanyaan yang ibu ajukan tadi tidak semuanya bisa menggali kompetensi yang ada dari coaching sesuai dengan apa saya lihat. Contohnya di depan yang menggunakan kata kira-kira, mungkin dan sebagainya. Dan yang berikut itu selain itu juga ibu perlu memperbaiki bagaimana proses coaching itu pada saat membuat pertanyaan itu dalam proses menggali kompetensi pada diri coach tadi. Jadi kita menggunakan pertanyaan itu yang membuat coach itu terbuka dengan kita dan dia bisa menemukan masalah yang dihadapinya. Itu, jadi itu yang menjadi catatan dari saya, yaitu pertanyaan itu dalam proses coaching itu perlu diperhatikan lagi. Tetapi tadi sudah dijalankan secara baik, sehingga tadi pada saat saya melihat tadi si coach itu sudah bisa menemukan masalah dan rancangan tindakan yang ingin dia lakukan. Jadi dia menemukan jalan keluar dari masalahnya. Baik. Yang berikutnya itu dari proses coaching tadi dilakukan oleh ibu tadi, apa yang ingin ibu kembangkan ke depannya dari beberapa kompetensi coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depan dari 3 kompetensi tadi, yang mau saya inginkan itu, yang mau saya kembangkan ke depannya itu mendengarkan secara aktif dan juga mungkin dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi yang saya kurang pada saat proses coaching. Oke, baik. Jadi sebagian besar kegiatan kita pada hari ini sudah berjalan dengan lancar. Ibu sudah menjalankan proses coaching secara baik, sudah sesuai dengan alur kita. Tapi tadi pertanyaan-pertanyaan perlu ditelah lagi. Terus yang berikutnya, kegiatan observasi hari ini saya sudah mencatatnya dan sudah menilainya. Dan yang terakhir, saya ingin mendengarkan refleksi dari ibu, perasaan dari ibu tentang kegiatan kita hari ini. Baik Pak, terus terang dari pribadi saya bahwa dengan kegiatan terus coaching ini memacu saya untuk lebih menyiapkan diri dengan baik, sehingga dalam proses coaching itu saya bisa memberikan atau mengajukan pertanyaan yang bisa menggali potensi dari coaching sehingga dia bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Lalu yang berikut, saya juga mungkin harus belajar untuk mendengarkan dengan aktif. Kalau saya sudah mendengarkan dengan aktif, pasti saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh coaching. Terima kasih Ibu. Jadi kegiatan observasi kita hari ini sudah selesai. Jadi saya harap kedepannya kita akan melakukan kegiatan observasi ini tadi. Semoga kompetensi coaching yang dimiliki oleh Ibu bisa lebih baik lagi sehingga dapat menjadi coach yang baik untuk coaching. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Silva. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Kabarnya baik Ibu. Baik. Sebelum melaksanakan coaching, sebelumnya itu saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa rubrik penilaian yang saya gunakan selaku observer untuk
menilai proses coaching yang akan dilakukan oleh Pak Silva. Rubrik penilaiannya itu yang pertama, apakah proses coaching yang Pak Silva lakukan itu sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Terus pertanyaan yang Pak Silva ajukan kepada coaching itu bermakna atau tidak, dan juga bagaimana si coaching menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh coach, yaitu Pak Silva sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa ada beberapa prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang ingin saya tanyakan di sini, kira-kira kompetensi mana yang akan Pak Silva kembangkan dalam proses coaching sebentar? Terima kasih Ibu. Jadi sesuai dengan rubrik penilaian yang Ibu jelaskan tadi, kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat kegiatan coaching nanti, yaitu kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan bagaimana saya melakukan coaching itu sesuai dengan alur Tirta. Baik, Pak Silva menyampaikan bahwa kompetensi yang akan Pak Silva kembangkan itu bagaimana kehadiran penuh terhadap proses coaching, mengajukan pertanyaan berbobot, dan proses coachingnya itu sesuai dengan alur Tirta. Oke, kira-kira bagian mana yang Pak Silva ingin saya amati secara spesifik? Yang lebih spesifik nanti Ibu mungkin di bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi kompetensi ini yang akan saya amati secara spesifik. Kira-kira dari proses coaching yang akan dilakukan sebentar itu, apa harapan dari Pak Silva terhadap proses coaching itu? Harapan saya pada saat observasi nanti, pada saat kegiatan coaching itu, bagaimana saya dapat melakukan coaching secara baik untuk coaching saya, dan juga bagaimana saya dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam diri si coaching itu sendiri. Selain itu juga saya juga ingin selesai kegiatan coaching nanti, si coaching itu dapat memperoleh jalan keluar atau menemukan akar dari permasalahan-permasalahan dan bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Oke, baik Pak Silva. Nah, saya pikir begitu saja, nanti dilanjutkan sebentar pada saat observasi. Terima kasih Bu. Siang Ibu Vero, Selamat siang Pak Guru. apa kabar hari ini? Baik. Jadi kemarin Ibu sudah menghubungi saya bahwa hari ini Ibu akan bertemu dengan saya. Jadi apa yang ingin Ibu bagikan atau Ibu bahas pada hari ini? Baik Pak Guru. Terus terang saya ini erat keterbukaan ini dengan salah satu siswa yang ada di kelas saya. Siswa ini kebetulan saya pegang dulu di kelas 4, dan sekarang saya bawa kelas di kelas 5, berarti siswa yang sama yang saya pegang dia ini. Jadi masalahnya tuh siswa ini boleh dikatakan super aktif begitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia tuh kalau masuk kelas itu paling lama itu bukan hanya 5 menit dalam kelas. Itu sebentar banyak sekali alasan dia bilang, Ibu saya pergi WC dulu ya, atau Ibu saya pergi kelas ini dulu. Gitu. Kalaupun dia tidak keluar kelas, itu berarti dia akan mengganggu teman. Mengganggu teman itu dengan cara entah dia tendang meja atau tendang kursi, ataupun juga dia akan berlaku kasar dengan teman, dia pukul teman itu. Masalah saya itu Pak Guru. Baik Ibu, jadi permasalahannya Ibu hadapi itu yaitu menghadapi siswa yang beraktif di kelas. Jadi kira-kira harapan dari percakapan kita pada hari ini itu seperti apa? Guru, saya sangat mengharapkan sekali setelah percakapan kita kali ini saya bisa menemukan solusi atau jalan keluar bagaimana menangani siswa yang dikatakan bermasalah. Baik, jadi ingin mencari jalan keluar ya, menghadapi siswa yang
hiperaktif tadi. Iya. Kalau boleh tahu sekarang yang ibu rasakan itu seperti apa ketika menghadapi siswa yang hiperaktif? Pak guru, saya rasa macam sumpek, baru macam penuh macam terkadang tuh secara refleks itu emosi itu terkadang dia muncul dengan sendiri, tapi saya harus berusaha. Tidak boleh saya sebagai guru, saya harus berusaha meredam emosi. Masih ada jalan lain yang bisa diatasi dengan tingkah laku siswa yang bersangkutan. Itu dari saya. Jadi siswa hiperaktif itu menurut ibu itu di dalam kelas itu perlu atau tidak, atau perlu dia dipisahkan dengan teman-temannya, atau dia boleh bergabung belajar bersama teman-teman? Oh baik Ibu, Pak Guru. Sejauh yang saya buat selama ini, saya sudah memanggil siswa yang bersangkutan. Dia maksud ya sebenarnya ini sebenarnya tidak boleh, tapi saya lakukan itu dia maksud saya untuk membatasi ruang gerak dia. Terus saya panggil siswa yang bersangkutan dengan bahasa ibu kita tuh, bisa ngomong ini kita duduk di sini saja, ibu bisa duduk di meja saya tadi. Lalu saya memberikan tugas atau apa tuh dia dengan saya. Lalu di dalam proses pengerjaan tugas itu saya biasa menanyakan dia, elus-elus dia, "Ma, kok bisa ini kau pikir aku seperti itu? Kau senang kan membuat ini teman ini harus menangis, membuat teman harus ini menderita, terus ini kau macam tidak betah di dalam kelas tuh, yang kenapa kau suka sekali untuk ini keluar dari kelas, kok bermain di luar, ataupun dia sering ini pergi ke kelas-kelas lain, ganggu ini kelas-kelas lain." Itu yang saya lakukan selama ini. Jadi ibu sudah melakukan beberapa tadi, seperti misalnya melakukan pendekatan secara intens dengan siswa itu. Pertanyaan artinya kadang-kadang dia sering dipisahkan dari teman-temannya untuk belajar agar dia tidak mengganggu. Itu apakah memperoleh jalan keluar dari kegiatan ibu lakukan tadi, misalnya memisahkan dia dengan teman-temannya? Yang terjadi itu seperti apa? Baik, sejauh pengamatan saya, sedikitnya siswa yang bersangkutan dia bikin berlaku sudah berubah sedikit. Awalnya tadinya dia yang keluar masuknya itu dia lama sendiri bermain dalam kelas, tapi setelah saya dengan terpaksa untuk membatasi ruang geraknya itu, dia sudah mulai pelan-pelan keluar itu tuh ada berapa jam begitu baru dia bisa keluar, ataupun pada waktu istirahat baru dia bisa keluar. Terus dia untuk mau ganggu teman lagi atau berlaku kasar itu sudah pelan-pelan, tidak 100%, tapi pelan-pelan itu dia sudah perbaiki itu tingkah lakunya. Jadi baik, jadi menurut ibu cara keluar yang ibu buat tadi itu tuh belum maksimal. Iya. Jadi selain jalan keluar yang ibu buat tadi, apa menurut ibu itu masih ada cara lain sehingga siswa itu tidak lagi walaupun dia hiperaktif tapi dia tidak mengganggu teman-temannya pada saat belajar? Pak Guru, selain tadi saya memberikan pendekatan secara pribadi dengan cara tadi memanggil dia untuk mendekat saya, terus mengerjakan tugas tadi di dekat dengan saya, lalu di samping itu saya memberikan peneguhan nasihat kepada dia. Saya juga melakukan kunjungan rumah dengan catatan atau dengan harapan bahwa saya bisa mencari tahu lebih mendalam kenapa sampai siswa yang bersangkutan itu dia bertingkah laku seperti itu. Di samping itu juga saya menyampaikan kepada orang tuanya secara pribadi, menyampaikan kepada orang tuanya bahwa tingkah laku anak yang bersangkutan di sekolah itu seperti itu. Baik ibu, jadi ibu selain tadi melakukan pendekatan secara di sekolah, ibu juga akan melakukan kunjungan rumah dan menyampaikan kepada orang tua tentang tingkah laku siswa itu. Jadi baik, itu rencananya kapan akan ibu lakukan? Baik Pak Guru, rencana yang akan saya lakukan ke depan itu, karena saya bawa kelas, saya berusaha bahwa tingkah laku anak ini memang awalnya itu memang dia berlaku kasar sekali atau sering keluar, tapi sudah pelan-pelan berubah. Tapi saya berusaha supaya
tingkah laku anak ini sampai terbawa terus di kelas 5. Jadi pas di tahun ajaran baru ini 1-2 minggu ke depan ini saya akan berusaha untuk melakukan kunjungan rumah kepada orang tuanya supaya lebih awal lebih baik tuh, lebih baik supaya tingkah laku anak ini jangan sampai dia terbawa terus di tahun ajaran yang baru yang sampai 2 bulan-bulan yang berikutnya. Saya berusaha untuk pelan-pelan membatasi dia punya tingkah laku tadi, terus pelan-pelan untuk merubah tingkah laku tadi di awal-awal tahun ajaran yang baru ini. Sebenarnya itu hiperaktif itu menurut Ibu bagus atau tidak di kelas? Baik, super aktif itu sebenarnya bagus. Itu sejauh dengan bagaimana kita memanage atau mengolah perilaku anak itu, dia bisa super aktif tapi dalam hal apa begitu. Kalau terlalu super aktif itu sudah mengganggu sekali keadaan atau situasi yang ada di dalam kelas. Tetapi kalau dia super aktif pada saat tertentu, misalnya dia aktif dalam proses kerja kelompok atau presentasi, dia lebih menonjol, itu saya rasa bagus, baik dia punya super aktifnya. Terima kasih. Jadi yang Ibu ingin itu anak yang hiperaktif itu walaupun dia hiperaktif tetapi dia tidak mengganggu teman-temannya. Jadi tadi Ibu sudah membuat beberapa rencana, tadi ada memberikan pendekatan tadi sudah pendekatan secara intens. Nanti yang Ibu akan lakukan itu melakukan kunjungan rumah dan memberikan informasi kepada orang tuanya bahwa anak ini seperti ini seperti itu. Selain Ibu dan orang tua dan anak sendiri, apakah masih ada orang yang akan terlibat untuk memberikan pelajaran kepada siswa ini agar walaupun dia hiperaktif tapi dia tidak mengganggu teman-teman selain 2-3? Apa tadi itu ada orang tua, ada ibu, guru sendiri, apakah masih ada orang yang akan Ibu libatkan untuk itu? Guru, selain orang tua tadi, yang lebih utama itu kepala sekolah. Karena kepala sekolah sebagai pimpinan dalam seluruh lembaga pendidikan, jadi semua kegiatan kita yang akan kita jalankan itu harus pengetahuan ibu kepala sekolah atau pimpinan setempat. Jadi mungkin yang paling pertama itu sebelum saya melakukan kunjungan rumah, saya harus mendekati dulu kepala sekolah, menyampaikan maksud dan tujuan saya atau kegiatan saya yang akan saya jalankan ke depan. Selain kepala sekolah, juga rekan sejawat dan teman-teman guru, mungkin ada trik-trik mereka yang bisa membantu saya dalam menyelesaikan siswa yang bersangkutan. Baik, jadi Ibu akan melakukan hal-hal tadi dari beberapa pilihan tawaran jalan keluar yang Ibu sebutkan tadi, mana yang ingin menjadi prioritas dari keluar yang ingin Ibu ambil untuk dapat mengatasi anak ini prioritaskan yang mana? Dari kedua kegiatan yang akan saya jalankan itu, kegiatan yang menjadi prioritas atau yang akan saya jalankan terlebih dahulu tuh, yaitu melakukan pendekatan secara pribadi dulu. Saya melakukan pendekatan pribadi kepada siswa yang bersangkutan. Kalau memang jalan itu sudah tidak bisa teratasi, jalan yang kedua itu saya melakukan kunjungan rumah kepada orang tua. Jadi Ibu akan melakukan pendekatan dulu, setelah itu kunjungan rumah. Dan komitmen itu nanti Ibu bangun seperti apa? Apakah setelah dia sudah berubah, tidak ini lagi, Ibu akan berhenti melakukan pendekatan atau kunjungan rumah itu, atau apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya, komitmen yang ingin Ibu bangun? Guru, menyangkut dengan masalah ini, komitmen yang akan saya bawa, kami akan saya jalankan itu yang pertama, saya harus menyiapkan diri dengan baik supaya saya bisa mengatasi siswa yang bermasalah ini, dan juga saya harus mempunyai trik-trik bagaimana caranya mengatasi siswa yang bermasalah ini agar cara saya itu tidak salah dalam menangani siswa yang bermasalah. Oke, baik, terima kasih Ibu Vero. Jadi hari ini kita sudah di waktu. Semoga
obrolan kita hari ini memberikan atau memperoleh jalan keluar bagi ibu untuk mengatasi masalah yang ibu hadapi tadi. Sehingga tujuan awal itu yang dibangun tadi bisa tercapai. Semoga ibu dapat melaksanakan pembelajaran sehingga siswa ibu itu tidak terlalu berlebihan daripada mengganggu anak-anak. Jadi seperti itu saja ibu. Terima kasih Pak Guru. Dari proses coaching yang sudah Pak Silva lakukan bersama Ibu Vero, saya kembali ingin menanyakan beberapa hal nih Bu Guru. Yang pertama, apakah Pak Silva sudah menjalankan coaching sesuai dengan kompetensi yang ingin kita kembangkan? Baik, terima kasih Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini yaitu bagaimana saya dapat membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat menggali kompetensi yang ada di si coaching. Dan menurut saya yang saya lakukan tadi itu sudah memberikan pertanyaan yang baik sehingga rekan saya tadi dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi ini. Baik, Pak Guru. Setelah Pak Silva menyampaikan apa yang menjadi kompetensi yang perlu dikembangkan tadi, saya juga perlu menyampaikan mengenai dengan pengamatan saya selama proses coaching itu berlangsung. Yang pertama, bahwa proses coaching yang Pak Silva dan Ibu Vero lakukan tadi sudah sangat luar biasa, sudah sesuai dengan alur percakapan Tirta, yaitu sebelum memulai coaching tadi sudah menetapkan tujuan awal, terus mengidentifikasi masalah yang terjadi, terus menetapkan rencana aksi dan bagaimana berkomitmen untuk menjalankan rencana aksi itu. Terus yang kedua, mengenai dengan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan selama proses coaching tadi mengenai mengajukan pertanyaan berbobot. Saya pikir sudah luar biasa sekali Pak Silva sudah mengajukan pertanyaan yang membuat Ibu Vero lebih membuka, menyampaikan apa yang dia rasakan, sehingga saya pikir proses coaching tadi berjalannya tuh dengan lancar, rileks, dan sangat luar biasa. Namun ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa pertanyaan berbobot yang Pak Silva sampaikan itu belum sepenuhnya menggali atau mengeksplor potensi yang dimiliki oleh coach, yaitu Ibu Vero tadi. Saya melihatnya tuh dari sisi bagaimana Ibu Vero menyampaikan jalan keluar yang dia akan ambil, yaitu hanya satu solusi begitu. Seharusnya mungkin kalau solusi itu tidak tercapai, mungkin ada solusi lain atau jalan keluar lain yang akan dia ambil gitu. Itu menurut saya. Bagaimana perasaan Pak Silva ketika saya menyampaikan tentang ini? Apakah jadi memang tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya tidak mengajukan untuk lebih menggali lagi misalnya tentang rencana aksi yang ingin diambil. Selain tadi ada tiga pilihan yang diberikan oleh Ibu tadi. Jadi memang saya perlu maksimal melakukannya karena memang waktunya terlalu sedikit karena saya juga harus kembali. Oh iya. Ya, tadi hanya 15-20 menit saja. Ya, baik. Setelah proses coaching ini, kira-kira kedepannya itu kompetensi atau hal apa yang ingin Pak Silva kembangkan mengenai coaching? Jadi selain kompetensi tadi, mungkin yang ingin saya kembangkan ke depan bagaimana saya dapat hadir secara utuh, mendengarkan dengan baik, terus lebih mengeksplor lagi pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga si coach itu dapat terbuka, dapat memberikan
jawaban-jawaban yang ada meningkatkan kompetensi keadaan dirinya, potensi keadaan dirinya, sehingga si coach itu dia mampu menemukan sendiri jalan keluar dan mampu memberikan tawaran-tawaran tentang jalan keluar dan dalam diri sendiri untuk mengatasi masalah yang ia hadapi. Oke, baik Pak Silva. Masih ada satu lagi nih. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Silva setelah proses coaching dan juga setelah proses observasi? Jadi baik, setelah proses coaching saya merasa ya memang masih banyak kekurangan yang saya alami proses coaching, tetapi saya akan berusaha bagaimana agar dapat menjadi coach yang baik sehingga dapat memberikan tawaran-tawaran jalan keluar kepada rekan-rekan saya nanti, tidak dengan memberikan solusi tetapi saya berusaha menggali potensi dari dalam diri mereka agar mereka dapat menemukan jalan keluar dari masalahnya sendiri. Dan yang berikut itu mungkin perasaan saya selain tadi yang saya sebutkan tadi, saya juga masih banyak kekurangan dan masih perlu belajar banyak tentang kompetensi dari coaching itu sebenarnya seperti apa. Jadi setelah itu dan observasi tadi, mungkin saya ingin kedepannya proses observasi dapat berjalan dengan baik sehingga kompetensi saya dalam diri saya untuk menjadi coach, seorang coach yang lebih istilahnya baik lagi itu dapat terwujud, karena peran posisi saya adalah sebagai pemimpin dan saya harus menjadi coach yang baik untuk rekan-rekan tubuh saya di sekolah saya. Baik Pak Silva, saya pikir itu saja pembicaraan kita pada hari ini. Mungkin berkembang lagi ke depannya pada pertemuan-pertemuan mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang Ibu Oce. Selamat siang Ibu Vero. Apa kabar? Baik. Baik Ibu. Sebelum kita memulai proses coaching pada siang hari ini, di sini saya berperan sebagai observer yang akan mengamati dan menilai proses coaching antara Ibu dengan coaching. Namun sebelum memulai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya observasi nanti. Baik, saya harapkan bahwa dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan juga Ibu harus memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, dari ketiga kompetensi inti dalam coaching, kira-kira kompetensi yang mana yang mau Ibu kembangkan? Baik Ibu, dalam proses coaching nanti saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi itu, yaitu kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan secara aktif. Baik Ibu, jadi Ibu mau mengembangkan ketiga kompetensi inti dalam coaching. Ya. Baik, dari ketiga kompetensi inti dalam coaching itu, kira-kira kompetensi yang mana yang paling spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik, saya ingin mengembangkan secara spesifik dalam coaching nanti kompetensi tentang kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, baik Ibu. Jadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik itu yaitu kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Baik. Kira-kira menurut harapan Ibu setelah melakukan proses coaching, harapan Ibu terhadap coaching itu Baik, harapan saya terhadap coaching dalam proses coaching nanti, saya mengharapkan bahwa dari proses coaching yang akan saya lakukan nanti,
Koci dapat menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi dan juga dapat mengeksplor kemampuannya untuk menemukan jalan keluar terhadap masalah. Ibu, jadi ya, Ibu berharap bahwa setelah kegiatan coaching nanti, coaching Ibu itu bisa menemukan solusi dalam menyelesaikan persoalannya, dan juga bisa mengeksplor potensi yang ada dalam diri coaching tersebut. Baik Ibu, mungkin kita sampai di sini saja. Selanjutnya Ibu akan berproses dalam proses coaching dengan coaching. Baik Ibu, terima kasih banyak. Selamat siang Pak Silva. Selamat siang Ibu. Apa kabar? Kabar baik. Nah, tadi kita sudah buat janji nih bahwa siang ini kita akan bertemu dan Pak Silva ingin membagikan sesuatu kepada saya. Boleh tahu kira-kira Pak Silva ingin membicarakan tentang hal apa? Oke, baik Ibu. Jadi yang ingin saya bicarakan dengan Ibu itu, saya kan orangnya susah membagi waktu Ibu. Jadi manajemen waktu itu sulit sekali. Terutama saya juga harus mengemban atau mengerjakan beberapa tugas, bahkan tugas rekan-rekan guru juga saya harus membantu mereka, terus tambah dengan saya punya tugas sendiri. Akhirnya terakhir itu karena saya susah membagi waktu, tugas itu menumpuk. Oh, jadi kesulitan atau hal yang ingin Pak Silva bagikan kepada saya tuh mengenai dengan manajemen waktu, karena Pak Silva mungkin terlalu sibuk dengan banyaknya beban tugas yang di sekolah, juga mungkin tugas sebagai kepala keluarga di rumah, sehingga mungkin agak kesulitan akhir-akhir ini. Nah, kira-kira tujuan dari pembicaraan kita hari ini, Pak Silva maunya seperti apa? Tujuan pembicaraan kita pada hari ini itu saya ingin memperoleh jalan keluar dan bagaimana kiat-kiat dari Ibu agar kita tuh bisa membagi waktu dengan baik. Nah, di tengah yang kita punya urusan-urusan yang cukup banyak ini. Pak Silva ingin memperoleh jalan keluar terhadap beban tugas dan juga mungkin terhadap waktu yang dimiliki mungkin sangat minim. Bisa juga harapan Pak Silva mungkin solusi-solusi dari saya ya. Nah, oke, baik. Kira-kira yang Pak Silva, beban tugas Pak Silva di sekolah itu seperti apa? Saya sedikit menceritakan itu. Jadi sekarang itu saya menjadi kepala sekolah di sekolah saya itu, Ya. dan di sekolah saya itu jumlah tenaga gurunya itu kurang. Jadi beberapa tugas seperti operator, terus operator berharap ini boskunya, tentang pelaporan itu akhirnya saya juga harus menghandle itu, karena selain gurunya kurang, juga rekan-rekan guru itu mereka merasa bahwa mereka tuh belum terlalu mahir untuk menggunakan misalnya di bagian IT-nya itu, misalnya untuk mengoperasikan laptop, apalagi tentang laporan dana boskan. Jadi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang baru, jadi sebagai pimpinan dan juga sebagai orang muda, jadi saya harus Tangkap semuanya. itu. Dan disitulah menjadi istilahnya bumerang bagi saya. Akhirnya tugas saya juga banyak, saya harus menyelesaikan juga tugas-tugas yang sebenarnya diselesaikan oleh rekan-rekan guru itu, tetapi dengan kemajuan sekolah saya tadi, akhirnya mau tidak mau saya harus membantu mereka, dan yang terjadi itu Ibu, tugas saya sendiri itu menumpuk. Jadi makanya terus, dan saya juga orangnya kalau pulang sekolah itu kalau tidak istirahat itu, saya minimal istirahat itu 2-3 jam. Jadi yang seperti kita harus menyelesaikan cepat waktu, harus seperti itu. Kalau saya tidak istirahat itu justru saya tidak bisa ya. Jadi tadi seperti pertanyaan saya, bagaimana dengan keadaan di sekolah yang sampai Pak Silva mengatakan bahwa terlalu sibuk karena tugas yang pertama sebagai kepala sekolah,
Yang kedua karena kurangnya tenaga yang ada di sekolah sehingga Bapak Kepala Sekolah merangkap menjadi operator, rangkap jadi bendahara, dan juga karena mungkin pemahaman terhadap IT teman-teman di sekolah Pak Silva itu yang rendah sehingga tugas-tugas yang memerlukan butuh IT yang agak ini jadi semuanya dihandle oleh Pak Silva selaku Kepala Sekolah. Oke, baik. Menyikapi hal ini, kira-kira situasi seperti apa yang Pak Silva harapkan? Situasi yang saya harapkan itu bagaimana ya? Artinya saya itu harus yang namanya bertanggung jawab tadi itu harus terus. Saya ingin semua tugas itu tuh dapat diselesaikan dengan baik tanpa menunda waktu. Tapi yang menjadi permasalahan saya itu sulitnya membagi waktu itu. Jadi saya ingin sebenarnya yang saya inginkan itu semua tugas itu, tugas pribadi terus tugasnya yang teman-teman yang saya bantu itu dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Oh, jadi Pak Silva mengharapkan itu bahwa semua tugas yang termasuk dari tugas yang ada di sekolah dapat diselesaikan tepat waktunya, terus tanpa melibatkan teman-teman yang lain di sekolah, begitu? Atau bagaimana ini? Jadi sekarang kan saya membantu mereka itu. Jadi saya maunya tuh karena saya sudah punya niat membantu, jadi mau tidak mau ya saya harus menyelesaikan itu semua. Oh ya. Jadi ini mungkin karena dari Pak Silva sendiri bagaimana membuat supaya semua pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik dan tidak ada yang tertunda dan semua pekerjaan itu bisa selesai tepat pada waktunya. Oke, baik. Pak Silva sudah mengharapkan begitu nih. Nah, terus setelah harapan Pak Silva seperti itu, apa yang Pak Silva lakukan? Ini yang saya lakukan itu Ibu, yang pertama itu tidak menunda pekerjaan. Ya. Yang kedua itu saya harus setidaknya membuat jadwal atau schedule setiap tugas yang masuk, dan kapan harus diselesaikan dan kapan harus mengerjakan tugas itu. Selain itu juga karena mungkin kalau tugas saya juga banyak, saya harus melibatkan juga orang. Akhirnya saya harus kembali meminta kepada rekan-rekan guru yang meminta bantu kepada saya untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka agar mereka bisa menyicil mengerjakan. Jika ada yang sulit untuk mereka bisa bertanya bisa kepada saya. dibantu oleh Pak Silva, tetapi mereka sendiri yang mengerjakan. Oke, baik. Jadi ada beberapa hal nih yang Pak Silva akan lakukan mengingat dengan banyaknya tugas dan Pak Silva menginginkan bahwa semua pekerjaan itu tidak boleh ada yang tertunda dan boleh bisa selesai tepat waktu. Yang pertama, Pak Silva tidak mau menunda pekerjaan. Terus mungkin bisa membuat schedule atau jadwal pekerjaan mana yang penting yang harus diselesaikan terlebih dahulu, dan kalau bisa melibatkan teman-teman guru yang lain sebisa mereka. Kalau misalnya yang tidak mampu mungkin bisa dibantu oleh Pak Guru. Luar biasa sekali saya pikir beberapa alternatif yang sudah disampaikan oleh Pak Guru. Pak Silva, terus mengenai dengan 3 rencana ini nih, kira-kira yang bisa membuat Pak Silva yang secepatnya yang untuk supaya Pak Silva bisa mengerjakan pekerjaan tepat waktu, kira-kira yang mana nih? Yang mungkin membuat jadwal dan schedule. Membuat jadwal atau membuat schedule untuk supaya mendahulukan pekerjaan yang lebih penting dan urgen misalnya. Oke, baik. Kira-kira Pak Silva bisa ya, maksudnya dari pribadi Pak Silva sendiri bisa untuk melakukan ini? Bisa. Oke, baik. Kira-kira dalam membuat schedule ini, kapan nih Pak Silva bisa ini? Mungkin sesegera ini mungkin, karena sekarang ini juga saya juga tugasnya lagi banyak. Oh, sekarang tugasnya lagi numpuk nih. Setelah ini saya mulai membuat ini tugas apa, ini kapan selesainya, ini tugasnya maksudnya apa, jadi kapan selesai, dan membuat jadwal secara bagus itu. Terus
tugas-tugas yang sudah dikerjakan itu diberi misalnya checklist atau bahwa ini sudah diselesaikan. Oh ya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa oh ini ternyata sudah selesai, tapi mungkin beban kalau tugas terlalu banyak, akhirnya kita berpikir mungkin oh ternyata tugasnya hanya belum selesai, padahal sudah karena tugasnya terlalu banyak itu tadi. Oh ya. Jadi Pak Silva sesegera mungkin, berarti besok lusa nih, atau mungkin sebentar, mungkin pulang sudah bisa buat jadwal, terus mungkin diberi tanda mana yang belum, mana yang sudah, sehingga tidak menumpuk. Oke, baik. Kira-kira mungkin ada pihak atau yang orang lain yang mungkin Pak Guru libatkan dalam rencana ini? Ya paling yang saya libatkan itu mungkin rekan-rekan guru di sekolah. Rekan. Ya saya memintakan mereka untuk menyelesaikan tugas semampu mereka yang mereka bisa, jika yang mereka mungkin agak dapat internet halangan di mana, mereka tidak tahu di mana, mereka bisa bertanya kepada saya. Oh ya. Kira-kira komitmen apa yang Pak Guru akan lakukan dalam membuat schedule ini? Komitmen yang saya bangun itu mungkin tanggung jawab penuh ya, jadi harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas itu tepat waktu, terutama apalagi saya sekarang adalah pimpinan di situ. Jika tugas-tugas apalagi tugas-tugas sekolah, kalau tugas-tugas sekolah misalnya tadi operator tentang bagaimana ada SPJ dan pos dan segala macam, jika terlakukan jadi nanti yang kena juga saya sebagai kepala sekolah. Jadi komitmen saya ya untuk dapat menyelesaikan itu semua. Kita Pak Guru sudah membuat komitmen bahwa akan sesegera mungkin membuat schedule dan menyelesaikan pekerjaan yang dirasa urgen atau penting. Terus mungkin dengan jangan lupa juga dengan dua rencana yang lain, tidak menunda pekerjaan dan juga melibatkan teman-teman yang ada di sekolah. Saya pikir begitu dulu Pak Guru ya. Semoga semua rencana yang sudah kita bicarakan pada sore hari ini dapat dilaksanakan, dan juga saya menunggu mungkin untuk pertemuan selanjutnya mengenai dengan keterlaksanaan dari rencana-rencana kita pada sore hari ini, pada siang hari ini. Saya pikir begitu saja Pak Guru, terima kasih banyak. Terima kasih Ibu, selamat siang. Baik Ibu, setelah melakukan cross coaching, saya akan menanyakan kepada Ibu beberapa hal yang berkaitan dengan cross coaching tadi. Baik, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, mengenai dengan hal yang sudah lakukan terkait dengan ketercapaian indikator, saya pikir dari dua indikator yang saya tetapkan di awal, yaitu kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot, saya sudah menerapkan kedua indikator tersebut, tetapi mungkin masih ada kekurangan itu di mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, saya juga akan menyampaikan hasil pengamatan saya selama dalam proses coaching tadi, bahwa dalam proses coaching tadi Ibu sudah melakukannya dengan baik, berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur tirta. Nah, itu dibuktikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan kepada coaching itu sudah merangsang coaching untuk menggali potensi yang ada dalam dirinya, sehingga dia bisa menemukan solusi atau jalan keluar terkait dengan masalah yang dia hadapi. Namun ada beberapa catatan yang mungkin perlu diperhatikan oleh Ibu untuk kedepannya itu, yaitu Ibu kurang mengajukan pertanyaan yang bisa lebih merangsang lagi coaching dalam menemukan jati dirinya untuk mengatasi masalah yang dia hadapi. Baik, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depan berdasarkan proses coaching yang Ibu jalankan tadi? Baik Ibu, mengenai dengan kompetensi yang akan saya kembangkan ke depan, saya pikir saya perlu berlatih lebih banyak lagi mengenai dengan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Memang itu cukup rumit untuk pribadi saya.
Ibu, pengamatan yang telah saya lakukan tadi sudah saya catat dan sudah dinilai. Baik, saya ingin bertanya lagi, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melakukan coaching tadi? Baik, setelah melakukan coaching tadi, saya merasa lega, saya merasa cukup termotivasi untuk lebih belajar lagi, lega karena saya sudah membantu coach menemukan jalan keluarnya. Terus saya termotivasi untuk terus berlatih karena ada 1-2 kompetensi yang belum saya miliki secara utuh. Baik Ibu, saya rasa sekian dulu pertemuan kita kali ini, obrolan kita kali ini. Nanti di lain kesempatan, ada kesempatan pasti kita akan bertemu kembali. Baik Ibu, terima kasih.